kunjungan ini kan bukan sekedar economics ya. Karena akhirnya kita lihat beyond economics Ya, gitu malah ya. lebih strategik. Lebih strategik Betul, yang lainnya. betul. Dan perihal masalah kerjasama itu kan sebenarnya terlihat dari kesepakatan yang sudah dihasilkan sebenarnya antara Indonesia dengan Turki dalam rentang kunjungan kemarin ya. Ada 13 kalau nggak salah. Tentu bobot satu yang paling besar, yang paling penting konkret, sebenarnya kan industri pertahanan. Ya. Ya, industri Jadi pertahanan. sangat dear di hati Sangat Prabowo, di hati Prabowo. gitu ya. Tapi kan dia bukan pemain yang punya kemungkinan untuk membuat Indonesia berada dalam dilema Sesuatu dilema gitu ya. great power rivalry gitu. Jadi ini mitra yang aman, punya kapasitas, secara geopolitik aman, secara personal mungkin juga Betul. Prabowo juga nyaman. Podcast Bebas Aktif kali ini kembali akan membahas teman lama dari Indonesia yang kembali berkunjung pada tanggal 11 sampai 12 Februari Ya, kemarin. dan kalau kita lihat tamunya, Dan kalau kita lihat tamunya sekarang orang ada bisa nebak lah ya. bisa menebak. Ada Mas Agung Nurwijoyo, pakar Timur Tengah dan secara khusus Turki, Ya. yang akan menemani kita pada hari ini. Selamat datang, Mas. Berada Terima kasih. di Turki ketika Erdogan menghadapi kudeta. Kudeta, luar biasa. CEO sahabat Erdogan ya. Bukan. Bukan ya? Nggak ada kaitannya. Oke. Ya, tapi yang pastinya kita akan membahas kunjungan Presiden Erdogan gitu ya ke Indonesia, dan di samping itu juga sebelumnya ke Malaysia dan setelahnya ke Pakistan ya, Mas ya. Karena ini menjadi salah satu kunjungan besar bagi Presiden Prabowo. Menarik itu sebenarnya, karena Turki, Pakistan, Malaysia semuanya ada bulan sabitnya. Oh iya ya, Indonesia nggak ada bulan sabitnya, tapi tetap didatengin. Apakah sesuai rencana? Wah, itu nggak tahu nih. Yang ada bulan sabit itu malah Singapura ya. Oh iya. Jadi kunjungan Presiden Erdogan ke sini itu udah kunjungan ketiganya dalam 10 tahun terakhir ya, Mas. Jadi terakhir tahun 2015, 2022, dan sekarang di tahun 2025. Nah, kira-kira ada event apa sih sebenarnya Erdogan datang ke sini gitu kan? Untuk bertemu dengan Prabowo dan juga pemimpin-pemimpin negara Asia lainnya. Ya, yang pertama tentu kemudian kedatangan ini menyambut 75 tahun sebenarnya, merayakan 75 tahun hubungan antara Indonesia dengan Turki, ya, sejak 1950 dulu kan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua sebenarnya juga Turki ini semenjak tahun 2019 mereka itu punya ini, Mas Sofan, namanya Asia New Initiative. Asia New Initiative, Jadi ya. seperti halnya kalau Cina apa namanya, India punya Look East policy. Nah, gitu ya. Turki punya Asia New Initiative. Jadi Oh, Act East deh kalau India ya. East. Act Nah, East, ya. ini gagasan untuk melihat masa depan kerjasama itu ada di wilayah Asia Pasifik gitu. Nah, makanya sebutannya adalah ini Asia Tour. Asia Yang pertamanya adalah ke Malaysia, yang keduanya ke Indonesia, yang ketiganya adalah ke Pakistan. Bobot ekonominya tentu menjadi satu poin tersendiri dalam proses kerjasama tersebut, ya. Tapi juga mungkin kita juga bisa melihat sebenarnya ini kan melihat Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Yang kedua juga demokrasi, bagian dari global south. Mirip-mirip lah ya sama Turki gitu. Betul, jadi ada faktor banyak kemiripan tersebut gitu ya. Nah, termasuk juga kan kemudian kita lihat ada intensi perihal masalah kerjasama itu kan sebenarnya terlihat dari kesepakatan yang sudah dihasilkan sebenarnya antara Indonesia dengan Turki dalam rentang kunjungan kemarin ya. Ada 13 kalau nggak salah poin kerjasamanya ya kan, dalam berbagai macam bidang. Tentu bobot satu yang paling besar, yang paling penting konkret, sebenarnya kan industri pertahanan. Ya, industri Jadi pertahanan. sangat dear di hati Sangat Prabowo, di hati Prabowo. gitu ya. Nah, betul. Apalagi Pak Prabowo itu kalau sebenarnya kita lihat dari 13 poin itu satu poin berbicara tentang joint venture. Joint venture pembangunan pabrik drone Turki di Indonesia, kerjasama antara Bayraktar dengan Republik Corp gitu ya. Iya, Republic Corp. Ya. Jadi mungkin ini sebenarnya Prabowo. Kalau Bayraktar gue udah sering dengar, karena Bayraktar ini kan drone yang dipakai di perang Rusia Ukraina. dipakai di Dan Ukraina. sampai ada anjing tentara Ukraina yang dikasih nama Bayraktar karena Keren. ya karena dia membantu menghadapi Rusia gitu kan. Ya. Makanya, tapi yang Republic Corp gue baru dengar nih. Nah, mungkin nanti kita bisa nyari bareng-bareng, Mas, kalau Republic Corp-nya. Tapi setidaknya memang industri pertahanan ini sebenarnya menjadi satu fokus
Prabowo relatif berhasil ketika beliau menjadi Menhan. Salah satu yang kemudian menjadi catatan penting buat Prabowo, itu keberhasilan milestone lah boleh kita bilang demikian, kerjasama antara FNSS Turki dengan PT Pindad di Indonesia. Jadi pembangunan joint production tank medium size Kaplan. Kaplan itu tank Kaplan sebutan di Turki, tapi kalau di Indonesia kita nyebutnya tank harimau. Gitu. Bahkan joint production itu sebenarnya akhirnya menegaskan sampai kepada penjualan. Jadi Turki nanti setelah pembuatan produksi itu, Turki bertugas untuk menjual wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Nah, Indonesia di wilayah Asia Tenggara. Wah, kalau Timur Tengah dijual, dipakainya sering. Nah, makanya jadi menarik kalau kemudian melihat proyeksi industri pertahanannya Turki, Mas Sofwan. Gitu. Karena Turki itu sebenarnya kan dulu negara yang pernah mendapatkan embargo, ya, karena dia waktu itu melakukan serangan terhadap Siprus, gitu. Dulu nih berarti abad sebelumnya. Enggak, itu tahun 70-an. Periode dekolonisasi. 70-an ya. 70-an. Itu kan mau membebaskan diri dari Iya. Betul. Jadi makanya di Siprus itu sekarang terbagi jadi dua. Ada yang sebutannya KKTJ, Kuzey Kıbrıs Turki Cumhuriyet, atau Northern Cyprus Republic of Turkey. Dan yang selatannya Siprus, yang Republik Siprus yang ibu kotanya di Nikosia. Nah, pasca itu kemudian Turki belajar banyak dan pentingnya membangun kemandirian dalam konteks industri pertahanan gitu. Jadi justru karena di embargo industrinya tumbuh. Malah jadi satu motivasi sebenarnya, Mas, bahwa ketika industri pertahanan itu motivasinya sebenarnya seingat saya ada 3 poin sih yang dimiliki oleh Turki. Kenapa industri pertahanannya lumayan oke gitu ya. Bahkan sekarang target 100% domestik gitu ya. Nah, pertama itu memang ada pursuit of power sebenarnya kalau motivasi Turki. Yang kedua itu wealth, dan yang ketiga itu terkait dengan prestige gitu. Jadi 3 poin itu sebenarnya memotivasi buat Turki, dan pesona ini sebenarnya juga saya rasa Prabowo dapat gitu ya, sebagai diversifikasi alutsista dan segala macam. Kebetulan kan Indonesia juga sudah beli sebenarnya drone-nya Turki ya. Kemhan saya sudah beli sekitar 12 drone. Gitu ya. Pesan atau beli atau saya kurang tahu, tapi cuma setidaknya sudah ada 12 drone dari Turki yang mereka pesan. Dan ini menarik karena memang ya dunia yang kita hadapi itu kan dunia yang semakin uncertain gitu ya, dan tentu saja diversifikasi ke Turki ini alternatif gitu kan, akan sangat membantu ya. Apalagi kalau bisa mendorong industri. Pertahanan kita gitu. Tapi juga nggak kalah menarik sebenarnya di akhir dari kunjungan itu yang didapat oleh selain 13 MOU itu ya, Mas, kesepakatan itu, Prabowo juga mendapatkan mobil listrik. Mobil TOG. TOGG. Gitu kan. Itu mobil nasional. Itu mobil nasionalnya Turki. Ya. Anwar Ibrahim pun dapat. Mobil listrik ya, Mas? Mobil listrik. Nah, di Pakistan kemarin juga dapat. Jadi kalau Presiden Indonesia bagi-bagi sepeda, Presiden Turki soalnya kalau bagi-bagi SMK nggak bisa. Nah, itu jadi beda kelas. Tapi di atas semua itu sebenarnya kan kemarin kunjungannya menarik banget. Maksudnya menarik banget. Sambutannya itu menurut saya tidak biasa. Wah. Bahkan boleh dibilang istimewa. Ya. Mulai dari Prabowo langsung menyambut dari pintu pesawat. Kayaknya Prabowo, saya kemarin Perdana Menteri Jepang datang pun Prabowo juga nggak menyambut dari pintu pesawat. Tapi ini itu ekstra banget. Turki datang, Presiden Turki datang menyambut langsung dari pesawat. Yang kedua, kalau teman-teman lihat ya di jalanan-jalanan itu, apalagi di Bogor sangat bersolek ya. Datangnya di hari Selasa malam, saya sempat datang ke Bogor tuh di hari-hari akhir pekan. Nah itu sudah bersolek itu kota Bogor. Waduh, ya, udah merah-merah bintang-bintang. Betul, Videotron sudah main. Bahkan ketika kedatangan Erdogan sekalipun kan di Jakarta, Videotron di Jakarta semuanya menyambut kedatangan Recep Tayyip Erdogan. Menarik itu, anggarannya dari mana itu? Tapi emang menarik karena kesannya itu kayak kunjungan Sultan Turki ke Kesultanan Indonesia gitu kan. Sultan Ottoman. Jadi yang kemarin menarik, gue sempat komentari di Twitter tuh ada Marsnya dari Janisari gitu yang diputer gitu ya. Iya, diputer. Ini gue gak khawatir nanti presiden dituduh pro khilafah gimana nih gitu kan. Waduh. tapi sebenarnya itu kan menunjukkan effort banget gitu
Prabowo itu effort banget dia. Yang pilih playlistnya Prabowo ya. Tahu banget gitu apa sih yang kemudian harus ditampilkan yang kemudian menunjukkan hubungan yang erat antara Indonesia dan Turki gitu ya. Kayak Indonesia dan Turki itu kan sejarahnya panjang sekali sebenarnya ya. Betul. Sultan Ternate itu ngusir Portugis. Itu ada catatan historisnya juga. Salah satu yang membantu juga Turki. Aceh juga kita tahu ceritanya gitu ya. Jadi memang hubungannya itu sudah hubungan historis yang lama sekali gitu. Ya. Lalu di era modern juga hubungannya Republik Indonesia dan Republik Turki yang dipimpin Atatürk itu kan juga punya hubungan yang secara pemikiran itu kuat. Soekarno itu kan sangat terinspirasi oleh nasionalisme Turki kan, oleh Atatürk yang perdebatan panjang dia dengan kelompok-kelompok Islam kan salah satunya soal Atatürk dan versi nasionalisme seperti apa yang akan dimunculkan untuk Indonesia. Hatta juga kalau salah pernah nulis juga. Hatta, nah ini yang menarik karena Hatta dulu yang nulis sebenarnya. Jadi Hatta itu nulis soal bangsa Indonesia itu harus sadar dan berlari ke padang kemerdekaan gitu. Bahwa Meriam Tsushima gitu kan. Dia nyebut Meriam Tsushima sama dia juga menyebut bagaimana kemudian padang salah satu padang pertempuran di Turki gitu yang Turki itu mengalahkan Inggris Gallipoli. Itu kemudian ya dia sebut di situ sebagai inspirasi nasionalisme bahwa bangsa-bangsa Asia yang selama ini terjajah itu udah bangun. Saatnya Indonesia juga bangun lah. Saatnya bangsa Indonesia juga bangun. Yang lucu adalah Soekarno itu mengutip tulisannya Hatta itu juga gitu. Tetapi Soekarno cuma menyebut salah seorang penulis menyebutkan. Jadi dia nggak menulis namanya Hatta gitu. Dia picky banget. Maksudnya makanya kan ada persaingan politik pada waktu itu ya. Sebelum jadi Dwi Tunggal nih tokoh-tokoh yang sama-sama berjuang untuk nasionalisme Indonesia tapi agak bersaing gitu loh. Jadi dia ini bagus nih kata-katanya. Tapi yang ngomong Hatta nih gitu. Jadi kayaknya ya seorang penulis gitu. Anonymous aja ya. Jadi tapi ya itu. Jadi hubungannya itu memang sudah panjang dan sekarang malah jadi kena bentuk konkret karena Indonesia lagi nyari jalan untuk diversifikasi dan Pak Prabowo ini kan memang sangat concern sama pertahanan dan kebetulan sekali Turki ini adalah salah satu negara yang unik gitu karena biasanya kan yang kuat pertahanannya ini semua yang kemudian terkait dengan great power rivalry. Jadi Amerika Serikat misalnya. Tapi kalau senjatanya tergantung sama Amerika Serikat nanti jadi kayak Kanada tuh kan. Mau diambil jadi 51st state kalau mau ngelawan agak repot juga karena senjata mereka semua. Senjatanya Amerika Serikat yang kemudian ada proses tertentu yang misalnya membuat nggak bisa digunakan secara optimal. Nah kalau kita nanti pegang senjata Amerika Serikat, jangan-jangan juga begitu kan kalau tergantung. Cina atau Rusia, lah itu kan semuanya ada risiko geopolitiknya gitu. Kalau mengandalkan senjata-senjata dari negara-negara ini. Gitu. Nah ini agak beda sama Turki kan, maksudnya kita nggak punya banyak urusan ribet sama Turki gitu. Sama Turki malah mungkin karena secara geografis Turki nggak terlalu banyak punya kepentingan di sini kecuali tadi mulai melihat wilayah timur sebagai wilayah penting, tapi kan dia bukan pemain yang punya kemungkinan untuk membuat Indonesia berada dalam dilema gitu ya. Great power rivalry gitu. Jadi ini mitra yang aman, punya kapasitas, secara geopolitik aman, secara personal mungkin juga Prabowo juga nyaman. Nah ini mungkin ya membuat kemarin sambutannya kelihatan sangat plus gitu kan. Sebelumnya kan ada pemimpin-pemimpin negara yang lain juga yang datang tapi kayaknya nggak semeriah kedatangan ini Erdogan gitu. Jadi serius banget ini menyambutnya gitu. Makanya kemarin yang penting juga sebenarnya kan ruang lingkup kerjasama itu bukan sekedar strategic partnership yang kemarin, tapi sudah naikkan ke high level strategic cooperation council. Gitu. Ini sebenarnya kan kelanjutan dari pertemuan di G20 waktu Bali. Tapi emang ini pertemuan high level yang pertama
selesai pertama atau kedua gitu ya semenjak yang 2022 itu, meskipun kalah dari Pakistan. Kalau Pakistan sudah high level high level strategic partnershipnya sudah yang ke-7 pertemuannya gitu. Jadi ini relatif baru karena lebih dekat kan, dan secara historis Pakistan lebih dekat. Ya, Turki betul. gitu-gitu ya. Ya, tapi benar menarik tadi positioning Turki ya. Maksudnya kan kalau kita bicara great powers lainnya, biasanya ada berkelindan kan, dan biasanya ada ya di salah satu pihak dari konflik global gitu. Ya, kalau nggak Barat atau Cina Jepang, atau Rusia gitu. Amerika Serikat, Rusia, Turki ini kan regional power ya, yang dia kepentingannya primarily ya di Timur Tengah dan Anggota Mediterania. NATO, tapi Anggota temenan NATO. sama Rusia. Iya. Gitu. Dia brokernya juga untuk Black Sea Grain Initiative dulu. Iya, Black Sea iya. Grain yang antara Rusia Ukraina soal bagaimana suplai pangan ya, suplai gandum masih bisa nyebar karena kan produsen gandum 40% ya di Benar-benar. wilayah itu. Maksudnya dia unik gitu, aktor Positioningnya unik. yang menarik sekali gitu. Ya, dan yang bisa ditawarkan juga sepertinya unik gitu ya. Kalau kita bisa bicara negara Timur Tengah lainnya, banyak duit tapi nggak ada industri pertahanannya gitu Ya, kan. karena Tapi mereka biasanya beli doang. bisa beli doang. Beli ke Amerika Kita duit Serikat. minyak. Nah, Turki ini kan lebih full package mungkin lah ya, secara mitra yang strategis dalam diversifikasi kita secara global. Betul. Nah, tapi kalau misalnya bicara dari hubungan bilateral sendiri, kita masuk sedikit aja nih. Dari negara yang dikunjungin, Indonesia itu kan sebenarnya ada juga hubungan ekonomi dengan Turki itu, kalau bisa dibilang kita cukup kalah dengan Malaysia, karena perdagangan dengan Malaysia itu sampai lebih dari 5 miliar dolar ya per tahun. Iya, betul. Tapi Indonesia itu kurang dari 3 miliar gitu. 2,3. 2,3 ya, kurang dari itulah. Nah, itu tapi itu tidak menjadi topik yang coba diselesaikan gitu di dalam hubungan bilateral ini. Kan kayak ada negosiasi Indonesia-Turki SEPA gitu. Betul. Nah, satu mungkin kritik saja ya, Ya. memang sebenarnya harapan saya secara pribadi sebenarnya pertemuan kemarin menyepakati ITJPA. Iya. Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ya. Ya, tapi sampai sekarang kan ada beberapa pembicaraan yang setahu saya juga belum tuntas gitu ya. Masih deadlock ya. Hambatan tarif dan segala macam, ada beberapa yang memang belum clear untuk kemudian dibahas, jadi belum akhirnya disepakati gitu kan. Cuma memang ya dalam realitasnya proporsinya sangat lumayan kecil sih, 2,3 ya. Dari targetnya sebenarnya adalah 10 miliar US dollar targetnya sebenarnya ya. Nah, tapi Padahal banyak kalau yang umroh pada mampir. Iya, nah, mungkin makanya servicesnya akhirnya ini. membuat diversifikasinya saat ini dengan model tadi pertahanan, industri pertahanan tadi ya, model joint production dan segala macam itu jadi alternatif ya itu. Tapi sebenarnya juga yang perlu kita lihat, kunjungan ini kan bukan sekedar economics ya. Iya, Karena akhirnya kita lihat beyond economics Ya, gitu malah ya. lebih strategik. Lebih kayaknya. strategik yang lainnya. Betul. Dan pesannya pun sangat kontekstual dengan kemudian misalkan Mantap. semua Ini tamu yang baik. Tamu yang baik. mention gitu ya. Tekstual, ya. Ya. 3 negara Muslim, ya kan. Kemudian di momentum yang bersamaan, isu-isu Palestina sedang kembali naik itu gitu juga kan. naik. Dan ini juga nyambung juga dengan kemarin tuh. pertemuan yang di Mesir itu ya. Betul. D8 ya. D8. Developing D8 Aid. ini kan semacam Developing Aid tapi negara Islam semua ya. Negara Betul, Islam karena betul. Iya. dulu dibuatnya di Turki kan, Di Turki. Istanbul waktu itu juga ada hubungannya sama Oki ya. Ada Oki. Ya, Nah, itu jadi- kan inisiatornya Erbakan, Betul. lalu ada Pak Soeharto, tapi lebih ke Pak Habibie sebenarnya, kedekatan lebih Iya, emosional. iya. Jadi memang ada, dan memang inisiatornya Turki kan, D8 Inisiatornya itu. Turki. Karena Developing Aid. Turki itu kan secara geopolitik kan memang ingin meluaskan pengaruh di dunia Islam, tapi kan saingannya ada Arab Saudi, ada Iran gitu yang Betul. masing-masing. Iya. Nah, yang kemudian menarik buat Turki itu dia yang mencoba melampaui cloud tradisional itu kan, makanya Iya, kemudian iya. dia buatnya lewat D8 itu kan ada sampai ke Asia Timur, ada Indonesia, ada Malaysia, Afrika dan sampai Nigeria. ada Afrika gitu. Jadi lebih diverse gitu dia mencoba membangun koneksinya itu. Tapi memang tadi kalau dibilang sama Malaysia lebih deket ya memang kemudian jadi lebih teroptimalkan ya dengan Malaysia karena kan lebih dulu ada perjanjian perdagangan Iya, iya. bebasnya kan ya. 2015 sudah ada dia. Tapi sebenarnya saya juga nggak bisa memungkiri kedekatan Presiden Personal, Erdogan personal dengan Anwar Ibrahim tentu sangat dalam ya. Iya. Betul. Ya. Yang kedua Oh, iya, iya. memang Kenapa tuh? lingkungan
pergaulannya, bacaannya sama. Lagi pula lingkungan A1-nya Erdogan itu banyak orang-orang yang memang lulusan dari Malaysia. Oh, dari Malaysia. IUM, ya. Yang dulu Islamic International Islamic University. UIA itu Universitas Islam Kan karena Antarabangsa. ya emang itu bacaannya sama, Betul. tokoh intelektual yang jadi rujukan Iya. itu. Ya kemarin sampai nyetir mobil bareng lah ini. Oh ya itu ntar Kayak lebih sedikit lebih dekat gitu. Mungkin udah bisa nyaman. ditampilin tuh pembicaraan ketika Erdogan bareng Anwar Ibrahim Karena di mobil dulu itu seru. Anwar kan aktivis itu ABIM, betul. Belia Islam Malaysia, jadi iya. gerakan Islam juga gitu. Sementara Erdogan juga dari tradisi gerakan Islam kan, AKP. Iya. Jadi ada Prabowo kan juga TNI hijau. Ya, ya mungkin ada kedekatan itu juga. Tapi kan lebih lama jadi benar. ini ya kan. Dan Anwar. Ya Anwar, sebelum Anwar juga kan Malaysia sudah memposisikan diri sebagai pusat ekonomi halal gitu ya, dan identitas Genealoginya mirip lah gitu. Islam Melayunya itu jadi bagian dari politik nasionalnya gitu loh. Benar. Nah, ya berarti ini kan salah satu usaha menarik juga ya yang ingin dihadirkan oleh Erdogan. Yes, emang dia juga widely seen sebagai pemimpin dunia Islam juga gitu ya sekarang itu yang paling aktif. Dan juga mungkin salah satu pembicaraannya katanya di 3 kunjungan ini di Asia ini sekarang adalah dia menghadirkan solusi alternatif gitu kan bagi Gaza dan juga mungkin Suriah gitu ya, dari solusi-solusi yang dihadirkan oleh Barat gitu kan. Karena kan selama ini yang leading solutions ya kayak yang baru aja kemarin Trump justru kan menghadirkan menghadirkan ide gitu untuk kemudian take over Gaza gitu kan. Nah, apakah ini mungkin dilakukan gitu oleh Turki dengan negara-negara Islam atau negara lainnya? Kalau dimungkinkan mungkin dimungkinkan ya. Cuma dalam pertemuan kemarin saya belum melihat ada bentuk solusi alternatif sebenarnya. Hanya kemudian yang paling kuat adalah kesamaan komitmen. Dalam poin misalkan pertama menolak bentuk displacement terhadap warga Palestina dari Gaza. Itu satu. Yang kedua, ini poin bahwa kemerdekaan Palestina menjadi satu hal yang mesti diperjuangkan. Nah, yang ketiga, poin masalah solusi 2 negara. Jadi kesamaan komitmen itu yang kemudian terlihat. Tapi saya belum melihat bentuk solusi alternatif. Ya, itu kan solusi alternatif. Ya, berarti kan Palestina, Gaza tetap di situ, tapi rebuilding. Kan? Tapi solusi alternatif dalam konteks ini Mas Sofwan, movement yang kemudian dilakukan. Jadi sekedar bentuknya masih di level pernyataan. Tapi pernyataan sudah bagus nggak? Sudah bagus, bentuk konsistensi dan segala macamnya. Ya kan, menentang apa yang kemudian dimunculkan dari Trump khususnya itu sih yang kemudian terlihat. Walaupun memang kalau nanti teman-teman lihat ada tuh 1-2 hari terakhir tuh pernyataannya Ahmed Davutoğlu. Tapi walaupun pernyataan Ahmed Davutoğlu ini dilihat bukan sebagai representasi dari negara. Dia udah mulai di saat Trump memberikan usulan yang cukup gila gitu ya, displacement. Ahmed Davutoğlu ini sekarang ketua Gelecek Party atau Future Party. Dulu kongsinya Erdogan tapi sekarang sudah pecah kongsi. Intinya dia bilang bahwa kita bisa nih memberikan alternatif. Tanyakan kepada rakyat Gaza, mereka harus melakukan referendum. Apakah mereka bersedia untuk bergabung dengan Turki? Katanya. Waduh. Gitu. Jadi ini menurut saya jadi tambahan diskursus dalam sekedar makin menarik nih ininya atau itu ngeledek aja. Ngeledek betul. Itu ngeledek Trump aja paling. Nah, tapi ini kemudian walaupun kita nggak bisa bilang itu sebagai representasi dari negara ya, gitu ya. Nah, tapi memang peluang untuk kemudian kita memperkuat posisi sebagai 3 negara Muslim yang dikunjungi Erdogan, kemudian kita punya bilateral arrangement dengan negara-negara tersebut, rasa-rasanya menjadi satu poin yang penting sih untuk kemudian diperhatikan ke depan itu sih sementara itu. Ya, menurut gue sih suatu sekali lagi satu terobosan dan kayak peluang yang selama ini belum dilihat gitu kan, karena emang nggak ada yang menghadirkan, nggak ada suara lain gitu di berbagai solusi dunia ini. Masih dominankan suara Barat gitu ya. Kalaupun ada yang opposing, misalnya Cina ngomong sendiri, ini ngomong sendiri, dan terobosan-terobosan seperti ini yang justru mesti coba dicari gitu. Apalagi terobosan dari negara-negara Islam yang notabene juga dan ini negara-negara pivotal gitu kan. Indonesia itu kan penting.
Indo-Pasifik yang kemarin kata Pete Hegseth, ini kawasan yang paling penting sampai mau ninggalin Eropa gitu. Jadi Eropa udahlah urusin, kalian harus mempertahankan diri kalian sendiri karena yang jadi prioritas Amerika sekarang adalah pertarungan eksistensial kan dengan Cina di kawasan Indo-Pasifik gitu kan. Dan Indonesia kemudian kan krusial di situ. Jadi suara Indonesia itu ngaruh, makanya penting walaupun masih suara doang ya, bahwa Indonesia memperjelas komitmen pada kemerdekaan Palestina, menolak displacement, menolak ethnic cleansing, itu sesuatu yang penting gitu ya. Itu penting. Saya sering kritik Pak Prabowo, tapi untuk ini lebih keras lagi Pak. Gitu. Rumah sakit Indonesia ngomong-ngomong Pak dirusakin kemarin Doctors Without Borders, Médecins Sans Frontières kan masuk ke rumah sakit Indonesia yang di Gaza yang ditinggalkan. Itu semua peralatan medisnya dihancurin. Maksudnya nggak mungkin ada orang Hamas sembunyi di peralatan medis kan? Ngapain dihancurin gitu? Jadi nggak ada. Itu di masa-masa gencatan senjata. Udah, maksudnya kan mereka masuknya di masa gencatan senjata, tapi dirusaknya kan pasti pas masih mereka di sana gitu. Maksud ya Indonesia ya harus lebih aktif lagi, lebih tegas lagi, gitu ya, menunjukkan sikap. Karena kan Trump ini ide-idenya kalau menurut gue ya itu ngelempar aja. Gitu. Dia bikin ribut aja dulu gitu, terus lihat reaksinya seperti apa, nanti dari situ baru dia pikirin lagi nanti. Mungkin dari situ kan dia bisa ngomong ke si Netanyahu tuh kan pada nggak ada yang mau gitu. Bisa juga kan begitu kalau dilihat sisi ininya. Bisa juga, tapi kalau ternyata resistensinya rendah dijalanin gitu dan seterusnya. Jadi dia makanya kemudian penting untuk memang menunjukkan sikap yang jelas, dan kalau bisa benar ya memberikan tawaran yang konkret. Menurut gue tawaran yang paling konkret adalah bagaimana kemudian dilakukan rebuilding dengan cepat di Gaza, dan kita dibiarkan masuk di situ. Gitu. Bantuan bersama dari Okil atau dari D8 gitu kan bisa. Daripada kita duplikasi masing-masing, kemarin Malaysia mau bangun masjid, terus Indonesia mau bangun masjid lagi. Nah itu kan kayak effortnya duplikasi gitu loh. Dengan tetap berkoordinasi dengan yang ada di Palestina. Benar. Palestina itu sendiri, bukan kemudian jadi pendudukan baru. Iyalah pasti. Makanya tadi kemarin saya singgung terkait bilateral arrangement tadi Mas. Jadi ini negara-negara Muslim yang punya komitmen besar, akhirnya ngumpul aja jadi satu. Betul gitu kan. Bahkan kalau kemarin kita lihat di perbatasan Al Aris itu di Rafah, itu beberapa sudah mulai kontainer itu isinya adalah modelnya bentuk apa ya sebutannya, rumah model kontainer, mobile house. Apa ya sebutannya ya, mungkin ada sebutannya, cuma memang itu sudah di model seperti itu. Artinya kan sebenarnya solusi ya oke lah, di satu titik tertentu kita memahami bahwa Gaza sudah begitu hancur, tapi kan solusinya nggak melulu akhirnya harus displacement. Gitu loh. Ya gampang tadi ya bikin, sekarang kan sering ada yang di media sosial itu kan rumah yang kabin yang instan cek gitu kan. Ada banyak solusi kreatif yang bisa dilakukan dan kemudian bisa diupayakan oleh negara-negara yang punya kepedulian gitu kan. Iya. Oke. Baik, cukup bagus untuk kita ini diskusi Erdogan. Kayaknya memang yang penting ya sekarang kan, karena Amerika Serikat lagi mengurangi keterlibatan, mengurangi dukungannya di dunia internasional ya, maka ini sangat ripe for picking gitu untuk semua negara, terutama juga untuk negara-negara mid-size gitu ya, mid-level, kayak Indonesia, Malaysia, Turki untuk kemudian nah, ini negara-negara middle powers step up gitu, yang kemudian bisa step up dan menentukan wajah dunia ke depan gitu loh. Kalau diserahkan sama orang-orang kayak Donald Trump, itu maksudnya wajah dunia seperti apa di masa yang akan datang gitu loh. Jadi saatnya middle powers itu naik, dan this is a very good start gitu ya. Hubungan yang lebih erat di sektor-sektor yang strategis, Indonesia, Turki, Malaysia gitu ya. Ya cuma harapannya, kalau harapan saya sih ke depan lebih sistematis gitu ya, karena ini salah apa ya, tadi kan bagus-bagusnya udah nih. Mungkin catatan kecilnya adalah ada kesan memang sangat personalistik gitu ya. Jadi kesannya kayak tadi yang gue bilang antar kerajaan gitu. Jadi kayak kesan antar kerajaan karena kerjasama raja-raja gitu. Jadi mungkin ya perlu proses pelembagaan yang lebih
mapan tadi kerjasama unilateral tadi, kemudian comprehensive economic partnership, ya kerjasama yang lebih konkret itu perlu dilembagakan sehingga tidak tergantung pada relasi individu antar para pemimpin negara. Gitu. Benar. Jadi siapapun presidennya, siapapun nanti kalau Erdogan kan sudah sepuh juga, Pak Prabowo juga sudah senior gitu kan. Ya harus sementara global politics ini kan hitungannya bukan years gitu. Betul, decades, centuries bahkan ya. Oke, siap. Kalau gitu kita harapkan semoga kolaborasi antara Turki, Indonesia dan juga negara-negara berkembang, negara-negara muslim lainnya semakin erat ya, agar bisa menghadirkan solusi alternatif ya, world view alternatif bagi dunia ini. Karena dunia sedang jenuh sekarang. Jadi kita tunggu lagi perkembangannya. Selamatkan dunia dari kegilaan great power. Kegilaan great power. Dengan bersatunya middle powers untuk dunia yang lebih masuk akal. Mantap, lebih masuk akal. Dunia yang lebih akal sehat. Nah, oke. Oke, kalau gitu, thank you Mas Sofwan, thank you Mas Agung. Kita pantau terus perkembangannya ke depan dengan podcast Bebas Aktif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.